同学们好，我们上课。Hari ini kita masih belajar di mata kuliah Zhongji Hanyu Yufa Ke atau Tata Bahasa Mandarin tingkat menengah di pertemuan 9 dan masih bersama Zhang Laoshi. Hari ini kita akan belajar sesuatu yang agak rumit, makanya fokus minta hikmat agar kiranya hari ini bisa belajar dengan baik. Yang kita hari ini pelajari ada dua, yaitu lianzi dan juga jiezi. Ada lianzi dan juga jiezi atau kata hubung dan kata depan. Sekali lagi, lianzi itu adalah kata hubung dan juga jiezi kata depan. Nah, lianzi ada apa aja yang kita pelajari hari ini? Ada ini. 因为所以 sama 虽然但是 因为所以 sama 虽然但是 Nah, selanjutnya ada 把这句 dan juga 北这句. Ini adalah 介词 atau kata depan, preposisi. 介词 kata depan atau preposisi. Ini ada 把这句 sama 北这句. Oke ya, 因为所以 sama 虽然但是 ada 把这句 sama 北这句. Ada 连词 sama 介词. Langsung saja kita mulai. Yang pertama adalah kata hubung atau konjungsi, disebut lianzi, merupakan salah satu jenis kata dalam tata bahasa Mandarin yang akan menjadi lebih jelas maknanya ketika dihubungkan dengan frasa dan frasa maupun klausa dalam sebuah kalimat. Nah, mungkin kita langsung ke contohnya saja. Contohnya adalah 因为所以. Ini adalah menyatakan hubungan sebab dan akibat. Banyak sekali dalam kehidupan kita sehari-hari, apapun yang kita lakukan pasti ada akibatnya. Misal karena hujan-hujan, jadi masuk angin. Karena nggak punya uang, jadi tidak bisa makan. Mungkin karena ngeprank, jadi masuk penjara. Mungkin karena nggak belajar, jadi nggak bisa ujian, dan lain-lain. Jadi banyak sekali ya, apapun yang kita lakukan pasti ada sebab dan juga akibatnya. Nah, contoh yang pertama misalnya 因为感冒所以他没有去上学. Sekali lagi ya, 因为感冒所以他没有去上学. Kenapa dia 感冒 jadi 没有去上学, tidak pergi ke sekolah. Selanjutnya, 因为路上堵车所以我们迟到了. Kenapa? Karena 堵车ya, 堵车 sudah belajar itu pasti. Itu adalah 堵车 itu adalah, ya betul sekali, 堵车 itu adalah macet. Jadi 迟到 terlambat. 保罗是因为生病所以才考不好. Jadi gimana? Nggak bisa ujian dengan baik. 因为下大雨所以他们取消了爬山计划. 我因为感到不舒服所以就上床睡觉了. Kan 不舒服 jadi langsung naik kasur untuk tidur. 因为他不舒服所以只吃了一点点东西. Dia gimana? 不舒服 tidak enak badan, jadi cuma makan sedikit. 李英男因为喝了咖啡所以睡不着. 李英男karena minum kopi jadi gimana dia? Tidak bisa tidur. Oke, gampang sekali ya. Jadi 因为 alasannya, 所以 akibatnya apa? Saya baca sekali lagi dari awal. Fokus, mungkin kalau misal bisa baca, bisa ikut belajar baca dengan saya. 因为感冒所以他没有去上学. 因为路上堵车所以我们迟到了. 保罗是因为生病所以才考不好. 因为下大雨所以他们取消了爬山计划. 因为感到不舒服所以就上床睡觉了. 因为他不舒服所以只吃了一点点东西. 李英男因为喝了咖啡所以睡不着. Oke ya, jadi 因为 apa, 所以 bagaimana. Jadi apa alasannya, apa penyebabnya, terus belakangnya itu adalah akibatnya. Gampang ya. Terus kita belajar 虽然 sama 但是. Menyatakan hubungan antar klausa yang setara dengan walaupun tetapi. Walaupun bagaimana tetapi bagaimana. Walaupun bagaimana tetapi bagaimana. Misal 虽然下雨但是不冷. 这家咖啡厅虽然小但是很舒服. 虽然年轻但是他写的诗歌很好.
Misal, itu ya. Hanzi 虽然难，但是很有意思. Hanzi gimana? Walaupun susah tetapi 很有意思, sangat menarik. 虽然是夏天，但是还是很冷. Walaupun gimana? 夏天 summer tetapi masih dingin. 虽然天气很热，但是人还是很多. Selanjutnya, 爷爷虽然已经70岁了，但是他的身体一直都很健康. Sangat sehat walaupun kakek sudah 70 tahun. Gampang ya, jadi walaupun bagaimana tetapi bagaimana. Ini adalah lianzi yang gampang sekali yang sudah kita pelajari. Jadi yang pertama tadi sueran, yang pertama tadi inwe sui. Karena apa? Jadi bagaimana. Yang kedua sueran tanshi, walaupun bagaimana tetapi tetap bagaimana. 很简单. Selanjutnya kita belajar mengenai jiezi atau kata hubung. Umumnya ini digunakan di depan kata benda atau kata ganti untuk menunjukkan hubungan antara kata benda dan elemen lain dalam kalimat tersebut. Wah, kita lihat dulu. Kita akan mempelajari yang pertama adalah paziju. Yang kita pelajari pertama adalah paziju atau huruf atau kalimat dengan kata pa. Pa ini dikombinasikan dengan kata benda dan diletakkan sebelum kata kerja. Sebagian besar, kata benda setelah pa adalah objek dari kalimat tersebut. Kata kerja dalam struktur kalimat pa tidak bisa berdiri sendiri. Biasanya disertai komponen lain sebagai pelengkap kata kerja. Oke? Bisa ya? Misalnya, dulu kita kalau membuat kalimat itu adalah SPO. Betul ya? SPO. Ini adalah pelakunya melakuin apa. Nah, objek itu adalah korbannya. Si pelaku ngapain korban sih? Contohnya, 我吃苹果. Saya makan 苹果. Saya makan apel. Pelakunya siapa? Pelakunya itu adalah saya atau aku. Pelakunya adalah saya atau aku. Saya ngapain? Makan. Makan apa? Makan apel. Jadi, posisinya apel di sini itu adalah si korban. Jadi, pelaku melakukan apa kepada korban. Nah, dari kalimat 我吃苹果, yang penting itu siapa sih? Yang penting itu adalah 苹果. Loh, bukan bukan. Karena kita sudah tahu kalau subjeknya itu adalah saya. Yang jadi pertanyaan itu adalah saya makan apa? Oh, ternyata adalah makan apel. Jadi kita bisa tarik kesimpulan kalau makin ke belakang itu adalah makin penting. Ya, makin ke belakang makin penting. Jadi kita kadang itu pengen menonjolkan pekerjaannya. Nah, pa ini adalah kata jiezi yang berfungsi untuk agar kalimat itu menjadi kalimat aktif. Atau misal dalam bahasa Indonesia menggunakan imbuhan me. Misal memukul, memakan, menonjok, menulis, membaca, dan lain-lain itu adalah kalimat aktif. Jadi dia aktif melakukan sesuatu. Misal 我吃苹果. Nah, ini cuma mau ngasih tahu saya makan apel. Tetapi ini belum menunjukkan kalau itu saya itu memakan apel. Memakan. Jadi kita perlu membuat kalau makannya ini menonjol. Oke, menonjol, kalau agak mau dia menonjol, pasti dia ditaruh di paling belakang. Seperti ini. Ditaruh di paling belakang. Kita pengen tonjolkan dia, kita kasih bold dan warna merah. 我吃苹果 menjadi apa? 我苹果吃. Tetapi 我苹果吃 ini adalah kata yang tidak sesuai dengan tata bahasa Mandarin. Kenapa? Tata bahasa Mandarin itu adalah subjek, predikat, objek seperti dalam bahasa Indonesia. Kalau ini saya apel makan, tidak bisa kita makan seperti itu. Makanya agar bisa menjadi seperti ini, kita perlu kata hubung, kata preposisi pa ini. Jadi kita perlu menambahkan pa di sini. Nih,
我把苹果吃，我把苹果吃. Tetapi kalimat ini masih belum lengkap. Minimal verbnya dikasih le di belakangnya. Kenapa harus perlu ditambah le? Kenapa? Karena biasanya ini adalah sudah terjadi. Oh, sudah terjadi. Makanya dia sebagai korban, apelnya diapain sudah terjadi. Minimal loh ya, ditambah le. Kalau bisa ditambah hasil. Misal hasil itu apa? Wan, kan wan. Jadi lihat sampai selesai. Cewan, dimakan sampai selesai. Minimal ditambah le. Kalau misal wo pa ping guo chi, kalimat ini adalah salah. Sekali lagi, wo pa ping guo chi itu salah. Kenapa? Karena tidak ada dia atribut, tidak ada pelengkapnya. Contoh ini sudah ada di sini, biasanya disertai komponen lain sebagai pelengkap kata kerja. Jadi perlu ada si pelengkap kata kerja sebagai komponen lain minimal le. Kalau bisa menambahkan seperti ini hasilnya. Jadi wo chi ping wo kita bisa ubah biar kalimat itu menjadi kalimat aktif menjadi wo ba ping guo chi le. Saya memakan apel. Oke ya, bisa ya. Nah, jadi kalau kita lihat kalimat ini, kita bisa tarik kesimpulan kalau rumusnya itu adalah she, si pelaku, siapa, pa, apa, bagaimana. Yang diapain sih? Oh, dimakan, dici, cila, shenme. Jadi she itu apa? Pelaku. Bukan pelakor loh ya, pelaku. Pa shenme, shenme itu apa? Korbannya. Yang. Nah ini tinggal atau verbnya. Diapain dia? Jadi siapa atau pelaku pa korban yang. Contohnya, 我把作业做了. 我把作业做了. Siapa pelakunya? Pelakunya itu adalah wo, saya. Terus korbannya apa? Korbannya itu adalah si Zuoye ini. Korbannya itu adalah si Zuoye. Zuoye itu adalah PR. Diapain PR-nya? Zo itu adalah kerjakan. Saya mengerjakan sampai selesai PR. Yang B, 弟弟把牛奶喝完了. 弟弟把牛奶喝完了. Titinya dia apa? Titinya adalah memakan, titinya adalah meminum niunai susu. Titi meminum susu sampai habis. Wan itu adalah hasil dari minumnya dia. Minum sampai selesai. Maksudnya selesai itu adalah habis. Selanjutnya, Xiao Li 把苹果吃了. Xiao Li 把苹果吃了. Siapa pelakunya? Pelakunya adalah Xiao Li. Lalu korbannya siapa? Korbannya itu adalah si pingguo. Diapain? Dicela, dimakan. Ting li bo ba yifu mai le. Siapa pelakunya? Pelakunya adalah Ting li bo. Korbannya adalah ya betul, yifu. Terus diapain? Di mai le, dibeli. Oke ya. Ting li bo membeli baju. Terus Wang Xiaoyun 把书看完了. Wang Xiaoyunnya membaca sampai selesai buku. Baca sampai selesai buku. Selanjutnya, Mama 把电影看完了. Siapa pelakunya? Pelakunya itu adalah Mama. Korbannya apa? Korbannya itu adalah 电影 atau film. Filmnya diapain? Kan wan le. Dilihat sampai selesai. Lina 把小说还给小燕子了. Siapa pelakunya? Pelakunya adalah Lina. Linanya apa? 把小说 mengembalikan 小说. 小说 itu adalah novel. Novelnya gimana? Huan ke Xiao Yanzi le. Dikembalikan kepada Xiao Yanzi le. Oke, jadi rumusnya itu adalah siapa atau si pelaku, pa korban, diapain? Jangan minimal ditambah le, lo ya jangan lupa. Minimal ditambah le, kalau bisa ditambah
hasil di belakangnya. Saya baca lagi. 我把作业做完了，弟弟把牛奶喝完了，小丽把苹果吃了，丁立波把衣服买了，王小云把书看完了，妈妈把电影看完了，李娜把小说还给小燕子了. Oke, gampang ya. Itu adalah pa ze ju. Gampang sekali. Selanjutnya kita belajar pei ze ju. Pei digunakan untuk menyatakan kalimat pasif. Objek atau korban diletakkan sebelum pei. Sedangkan si objek atau pelaku ini diletakkan setelah pei. Nah, kalau tadi rumusnya itu adalah pelaku, pa korban, jenmayang. Tetapi kalau si P ini kebalikannya. Di depannya ini adalah si siapa? Korbannya. Di depannya itu adalah korban. Korban dia ditaruh di belakang korban P. Si pelaku. Oh, korban diapain pelaku sih? Kita mau ngasih tahu kayak gitu. Korbannya diapain pelaku sih? Contohnya yang pertama, jianbao bei xiaotou. Jianbao bei xiaotou tou zhou le. Jadi si jianbao-nya adalah sebagai korbannya. Jianbao adalah dompet, bei xiaotou tou zhou le. Xiaotou itu adalah pencuri, tou zhou le. Tou itu adalah mencuri, zhou le, zhou itu jalan. Jadi apa? Dicuri, dibawa jalan. Oh, dompetnya itu sebagai korban. Pelakunya siapa? Xiaotou adalah si pencuri. Jianbao bei xiaotou tou zhou le. Yu bei xiaomao chi le. Pelakunya siapa? Xiaomao. Korbannya siapa? Si yu. Ikannya dimakan kucing. Yu bei xiaomao chi le. 那本书被人借走了. Korbannya siapa? Nah, bansu buku itu被人 dijie zole. Jie itu adalah pinjem. Dipinjem bawa pergi. Laosu bei papa ta le. Siapa pelakunya? Pelakunya adalah papa. Korbannya laosu. Ya, laosu bei papa ta le. Jadi si korbannya adalah tikus. Tikusnya dipukul mati oleh siapa? Papa. Oke, 我被他笑了. Siapa korbannya? Saya diapain? Di-xiao le. Dia apa? Ketawain. Oleh siapa? Dia. Oke ya. Jadi ini korbannya ditaruh di depan. P pelaku jenmayang. A tadi jianbao bei xiaotou tou zhou le. Yu bei xiaomao chi le. 那本书被人借走了，老鼠被爸爸打死了，我被他笑了. Ya, gampangnya ini adalah pei ze ju atau kalimat pasif. Banyak sekali yang sudah kita pelajari hari ini. Teman-teman, kita fusi sebentar. Kita fusi hari ini kita sudah belajar mengenai lianzi dan juga jiezi. Lianzi ada inwei suoi, penyebab dan akibat. 虽然但是 walaupun atau meskipun tetapi bagaimana, walaupun bagaimana tetapi bagaimana. Pada ju atau kalimat aktif biasanya seperti me. Terus bei ze ju atau kalimat di pasif. Misal kalau pada ju tadi pelaku pa korban diapain. Tetapi kalau bei ze ju adalah korban pe pelaku diapain. Gampang sekali bukan? Silahkan baca lagi modulnya dan juga di play berulang-ulang video ini. Dan jangan lupa jaga kesehatan, tetap fokus belajar, semangat belajar terus walaupun keadaannya seperti ini. Kalau ada pertanyaan silakan tanyakan kepada Pak RT. Oh, jangan tanyakan kepada saya saja. Dan kiranya pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan baik dan juga bisa dipelajari dengan baik, bisa menambah ilmu teman-teman di rumah. Tetap di rumah aja, jaga kesehatan diri sendiri, jaga kesehatan teman-teman, dan juga jaga kesehatan orang rumah. Nah, kita sampai sini dulu. Silakan kerjakan modulnya. 我们下课，同学们再见。